Halo Sobat Kata Cerita, like, comment, subscribe. Bab 64. Lea dan tunangannya. Sehabis mandi, Silva menatap dirinya di pantulan cermin, menatap setiap inci lehernya yang terdapat memar kemerahan. Bukan hanya di leher, banyak tanda kiss mark di pundak dan di dadanya. Sky! Rengek Silva menyita perhatian Sky yang sudah selesai mengganti baju seragamnya. Apa sayang? Tanyanya menghampiri Silva yang sedang ada di meja rias. Ini. Tunjuk Silva pada tanda kiss mark yang terdapat pada leher dan dadanya. Nggak apa-apa, nanti juga hilang, kata Sky yang melihatnya dari pantulan cermin. Semenjak penyatuan mereka semalam membuat rasa cinta Skylar semakin bertambah terhadap istrinya. Semakin bucin dong. Dan siang ini Skylar mengajak istrinya untuk jalan-jalan menaiki mobil sportnya. Hanya sekedar muter-muter kota Jakarta. Dengan atap mobil yang terbuka, Skylar melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang sembari menikmati pemandangan kota Jakarta. Silva sangat bahagia, apalagi perlakuan Skylar yang sangat manis. Setelah puas muter-muter kota Jakarta, mereka berhenti di sebuah tempat wisata. Mereka berfoto-foto, bercanda, makan jajanan yang ada di sana. Bahkan tangan Skylar tak pernah lepas dari tangan istrinya. Ia terus menggenggamnya. Twing, ucap Silva terkekeh mencolek es krim ke hidung Sky. Nakal ya kamu? Sky berniat membalas, ia pun mengejar istrinya. Silva sini, awas ya kamu. Jadilah mereka berlari kecil keseruan sambil tertawa. Sampai mereka menghiraukan keberadaan orang-orang yang melihat mereka bercanda. Dunia serasa milik berdua. Terima kasih Silva, kamu sudah menjadi pelengkap hidupku. Terima kasih karena kamu memberikan kebahagiaan dalam hidupku. Batin Sky sembari berlari mengejar istrinya. Malam ini Skylar menghubungi teman-temannya untuk merayakan kelulusan mereka. Dia menyuruh anak Eskastel untuk datang ke markas. Sebelumnya lelaki itu meminta izin terlebih dahulu kepada istrinya. Silva, aku izin ya mau ke markas Eskastel, boleh? Tanya Sky. Boleh, kalau mau izin pakai surat. Sindir Silva. Sky malah tertawa jika mengingat 1 tahun yang lalu. Jadi, tanya Sky lagi meyakinkan. Boleh, tapi ada syaratnya, kata Silva memberikan syarat. Ya, pakai syarat segala. Apa syaratnya? Tanya Sky. Jaga mata, jaga hati, jaga sikap. Jawab Silva tersenyum manis. Dari? Tanya Sky lagi. Wanita lain. Jawabnya tersenyum dan menangkup wajah Sky gemas. Siap istriku, itu sudah pasti. Lagi pula mataku ini tidak tertarik dengan wanita lain, kata Sky. Kenapa? Tanya Silva. Karena ada yang lebih cantik dan lebih indah dari wanita lain, jawabnya. Siapa? Tanyanya sengaja sedikit manja. Kamu, Silvana Azahra istriku, kamu adalah wanita tercantik di dunia. Jawabnya memuji istrinya, membuat Silva tersenyum. Ya udah sana, hati-hati, pulangnya jangan malam-malam, nanti Silva kangen. Pesan Silva menggoda Sky. Sky terkekeh, belajar dari mana istrinya itu bisa menggombal seperti ini. Ketularan dirinya kah? Kan dia imamnya, pikir Sky. Sky menepuk keningnya dengan keras. Kenapa? Tanya Silva heran. Sepertinya rasa sayangku semakin bertambah. Jawabnya dengan raut bertanya-tanya. Hah? Bagus dong. Berarti Sky sayang banyak-banyak ke Silva. Balasnya. Iya ya. Ucapnya tersenyum cool. Pertanyaannya, Silva sayang banyak-banyak nggak ke Sky? Tanyanya. Sayang banyak-banyak dong. Sampai tumpah malah. Silva memeluk suaminya dari samping. Wow, ternyata hasil eksekusi semalam berhasil ya. Kata Sky menatap mata Silva dengan cool. Seketika pipinya memerah karena Silva merasa malu. Berarti harus sering-sering melakukannya Silva. Lanjutnya. Ih, kenapa gitu? Rengek Silva semakin dibuat malu. Biar rasa sayang kamu semakin bertambah, bisik Sky. Atau kita sekarang, ucap Sky dengan alis naik turun. Ih, Sky. Rengek Silva menyembunyikan wajahnya di balik punggung Sky karena ia merasa malu sementara Sky terkekeh. Lagian juga Silva masih sakit. Ucap pelan Silva namun terdengar oleh Sky. Sontak lelaki itu memberikan tubuhnya. Masih sakit? Tanyanya dan Silva mengangguk. Maaf ya, gara-gara aku kamu jadi sakit. Udah Sky, jangan bahas itu, kata Silva karena dia malu jika harus membahas itu. Ya udah, aku berangkat ya, gak lama kok.
Pamit Sky. Iya, hati-hati, ingat jangan ngebut. Pesan Silva. Iya sayang. Aku berangkat ya. Pamitnya lagi sambil mencium pucuk kepala Silva. Assalamualaikum sayang. Teriak Sky. Waalaikumsalam. Jawab Silva tersenyum. Makin kesini Sky makin sering mengucapkan salam kalau hendak keluar rumah. Lelaki dengan balutan jaket kulit itu menaiki motornya dengan kecepatan sedang. Seperti pesan istrinya bahwa jangan ngebut di jalanan. Sky sudah sampai di markas Es Kastel. Di sana juga sudah ada Atala, Alvin, Raymond, Dion. Sky masuk ke dalam markas dan langsung disambut mereka. Assalamualaikum, ucap Sky. Waalaikumsalam, jawab mereka bersamaan. Ngomong-ngomong, ada apa Sky? Lu nyuruh kita ke sini? Tanya Dion. Mau bahas tentang rayain kelulusan. Kira-kira kalian punya ide nggak? Jawabnya. Rolling aja sama anak-anak yang lain, sahut Alvin. Ada lagi? Tanya Sky. Gimana kalau San Mori aja? Usul Raymond. Oke juga, tapi gue maunya touring ke pantai sekalian camping di sana. Gimana menurut kalian? Usul Sky. Oke juga tuh, sekalian bawa para eksekutor lo itu Sky. Usul Atala. Oke, gue juga sekalian mau ngajakin anaknya Bang Bara, kata Sky. Boleh juga tuh biar sekalian ramean, kata Atala. Iya, tapi gue gak pakai motor, gue bawa mobil. Kasihan istri gue kalau harus menempuh jalan yang lumayan jauh, takut capek, ujar Sky. Terus nanti berangkatnya jam berapa? Tanya Atala. Kalau gue sih enaknya malam sih ya, soalnya gak macet, kata Sky. Oke, jawab mereka serempak. Sky melihat jam yang ada di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 11.30. Ia pun berpamitan pulang karena tidak ingin lama-lama meninggalkan istrinya. Udah malam nih, gue pulang ya, pamit Sky. Iya Sky, kita juga mau pulang, sahut Raymond. Mereka pun pulang bersama Skylar. Sementara di rumah Silvana terbangun dari tidurnya. Gadis itu tidak tenang jika suaminya belum pulang. Sesekali ia melihat jam yang ada di handphonenya. Karena tidak bisa tidur lagi, ia pun melaksanakan sholat tahajud terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Lalu tidak lama kemudian terdengar suara motor sport milik Skylar. Sontak Silva langsung turun dengan masih menggunakan mukena dan langsung menemui suaminya. Ia berhambur memeluk suaminya. Kenapa ini? Kok tiba-tiba meluk? Tanya Sky. Kangen, jawabnya. Baru juga ditinggal sebentar udah kangen. Sky tersenyum melihat tingkah istrinya yang semakin hari semakin lengket. Kok kamu belum tidur? Tanya Sky. Udah, tapi kebangun terus, jawab Silva. Ya udah, sekarang kamu tidur lagi ya, masih malam, kata Sky dan Silva mengangguk. Kamu habis sholat? Tanya Sky sembari merangkul istrinya berjalan menuju kamar. Iya, jangan tidur malam-malam ya, lagian aku juga pulang kok, kata Sky dan Silva hanya tersenyum. Skylar melepaskan mukena Silva. Sekarang tidur ya, udah malam, pinta Sky. Iya Sky, Sky juga tidur jangan main game, pesan Silva. Iya, jawabnya lalu terdiam beberapa saat. Silva, lanjutnya menatap Silva secara intens. Ya, tanya Silva. Tidur, jawabnya tersenyum. Sky aneh, berapa kali Sky bilang tidur? Kata Silva tersenyum. Ya udah, aku ke kamar mandi dulu ya. Pamitnya segera ke kamar mandi, ia pun berdiri di pintu. Pasti Silva masih sakit. Mungkin Sky mengkode Silva tapi dia malu sendiri. Setelah dari kamar mandi, Sky langsung masuk ke dalam selimut dan memeluk istrinya. Ia mencium setiap inci wajah Silva dan Silva hanya tersenyum. Baca doa dulu, kata Silva. Iya, sahut Sky. Silva sudah memejamkan matanya tapi Sky terus saja menatap wajah Silva dari samping. Lalu dia menciumi Silva berkali-kali. Sky pikir istrinya sudah tertidur. Silva gak bisa tidur kalau Sky terus mencium Silva, ujarnya masih dengan memejamkan matanya. Mata Sky membulat sempurna, sedikit terkejut karena ia pikir Silva sudah tertidur. Ia jadi malu sendiri. Iya, maaf ya, ucap Sky dan Silva tersenyum. Mereka kan sudah halal kapanpun. Sky mau mencium Silva juga tidak apa-apa, pikir Silva. Ya udah tidur, kata Sky mempererat pelukannya. Pagi ini Silva berniat datang ke restoran diantar oleh Sky. Namun ada yang beda dari Silva. Dia sedikit memperhatikan penampilannya jika keluar bersama Sky. Padahal biasanya apapun yang ia pakai tetaplah terlihat cantik. Tapi ini dia seperti tidak pede dengan penampilannya.
Dia selalu ingin terlihat cantik di depan suaminya tanpa celah. Sky pakai baju apa ya? Tanyanya pada diri sendiri. Silva, kamu masih lama? Kata Sky dari balik pintu kamar. Iya, sebentar ya. Bentar lagi Sky, tunggu aja di bawah. Kata Silva. Ya udah, kata Sky. Sudah 20 menit Sky menunggu tapi Silva belum turun juga. Akhirnya dia kembali lagi ke kamar. Silva, kamu udah belum? Tanya Sky lagi. Iya nih udah, bentar. Kata Silva sedang memakai cadarnya berwarna krim jilbab krim. Dengan baju gamis kekinian yang terdapat aksen rempel di dadanya berwarna hazelnut. Dia terlihat sangat cantik. Udah. Silva muncul saat Sky membuka pintunya. Sky memperhatikan Silva secara intens. Kenapa? Silva jelek ya? Katanya memanyunkan bibirnya di balik cadarnya. Kamu sangat cantik. Jawab Sky tersenyum. Masa sih? Tanyanya. Serius, malah aku heran sama istri aku, kapan sih dia jeleknya? Lagi tidur aja tetap cantik, apalagi dandan kayak gini, cantiknya double. Ucapnya bergaya cool. Sky selalu saja bisa membuat istrinya merasa terbang di atas awan atas pujiannya yang luar biasa dapat meluluhkan hati Silva. Makasih. Sama-sama. Jawabnya cepat. Ayo. Ajak Sky mengelurkan tangannya dan disambut oleh tangan Silva. Tangan Silva serasa diciptakan hanya untuk seorang Skylar. Ia tidak pernah melepaskan genggamannya kemanapun. Brak! Kal menggebrak meja kerjanya dengan sangat keras. Mencari satu orang saja kalian tidak pecus. Marahnya kepada para bodyguard suruhan terutama Benny. Maaf tuan, tapi orang yang dimaksud itu sudah mengganti identitasnya hingga kita sulit mencarinya. Ujar Benny. Kita cari orang yang sudah membunuh Danu di penjara. Perintah Kal. Danu adalah orang yang sudah mensabotase mobil Kal yang di dalamnya terdapat Sheila. Membuat Sheila kecelakaan hebat yang menyebabkan koma sampai saat ini. Cek CCTV penjara. Siapa orang yang keluar masuk menjenguk Danu waktu itu? Perintah Kal. Baik tuan, kata Benny. Ternyata Danu bukanlah otak dari sabotase mobil Kal, melainkan orang lain. Danu hanyalah orang suruhannya saja. Saat Danu diinterogasi tentang otak sebenarnya dari rencana pembunuhan Kal, dia terlebih dahulu dihabisi oleh orang lain. Aku tidak bisa diam saja. Aku akan selidiki ini sendiri. Gumam Kal. Saat Silva dan Sky masih di perjalanan, mereka bertemu Alvin sedang membonceng Bulea. Itu Alvin ya? Tanya Silva. Ah iya, sama siapa dia? Heran Sky. Tin! Suara klakson yang panjang membuat Alvin terkejut dan hampir saja motornya oleh. Woi brengsek! Gerutu Alvin langsung menoleh ke mobil Sky. Bleh. Ejek Sky menjulurkan lidahnya ke arah Alvin saat melintas melewati Alvin. Dasar ketua loknot! Gerutu Alvin kali ini dia satu frekuensi dengan Dion bahwa Sky memang menyebalkan. Hah, dia menyebalkan sekali. Rasanya pengen gue lempar pakai sendal jepit. Sontak matanya melihat ke bawah kakinya yang memakai sendal jepit. Malu sekali rasanya kepada Bulea karena dia terburu-buru sampai sendal punya ART dia pakai. Bulea, kita ke rumah sakit mana? Tanyanya. Rumah sakit Cempaka. Jawabnya. Ayah Bulea sedang sakit. Dia terkena serangan jantung yang membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit. Sontak saja kabar itu membuat Lea panik dan cemas. Sehingga saat dia sedang mengajar, Alessa langsung izin pergi ke rumah sakit. Itu yang membuat Alvin yang baru saja bangun disuruh mengantar Lea hingga dia harus memakai sendal jepit ART rumahnya. Al, tolong cepetan ya Al. Pinta Lea panik. Iya bu, maaf bu, pegangan ya bu soalnya aku mau ngebut. Pintanya. Lea dengan malu-malu langsung memegang jaket jeans Alvin. Tapi Alvin yang tahu dengan sikap Bu Lea yang enggan padanya membuatnya mengegas motornya dengan kecepatan tinggi secara tiba-tiba. Hingga Lea tersentak dan refleks memeluk Alvin. Alvin tersenyum cool, berhasil batin Alvin. Sepertinya dia sengaja memanfaatkan momennya bersama Lea. 15 menit Alvin dan Lea sudah sampai di rumah sakit Cempaka. Lea langsung menuju ruang IGD, di sana sudah ada ibunda Lea yang menunggu dengan raut wajah cemas. Ibu, gimana keadaan ayah? Tanya Lea panik. Ayahmu masih ditangani dokter, Le. Semoga ayah gak apa-apa ya, Bu. Iya, Lea, kita doakan untuk ayahmu, kata ibu. Sebenarnya tadi ada Rian datang ke rumah. Dia berkata kasar sama ayah, terus ayah kena serangan jantung. Ungkap ibu. Rian adalah tunangannya Lea. Astagfirullah. Ucap Lea syok dengan perbuatan Rian.
Aku akan menemui Rian, Bu, kata Lea. Sudah Lea, tidak usah, ibu takut kamu kenapa-napa. Cegah ibu memeluk Lea, lalu ibu melihat Alvin yang ada di belakang Lea. Dia siapa? Tanya ibu. Dia teman Lea, Bu. Awalnya Lea mau bilang bahwa Alvin muridnya, tapi dia tidak ingin membuat Alvin malu, pikir Lea. Siapa namamu? Tanya ibu. Alvin, Bu. Ia sedikit gugup. Dokter pun keluar, sontak saja Lea langsung menanyakan kondisi sang ayah. Alhamdulillah, ayahmu sudah melewati masa kritisnya. Kalian boleh menjenguknya setelah dipindahkan ke ruang rawat ya, ujar sang dokter. Baik dok, Lea langsung masuk ke ruang rawat saat ayahnya sudah dipindah. Setelah mereka selesai menjenguk ayah Lea, Alvin meminta izin untuk menjenguk ayahnya Lea. Bu, boleh aku jenguk ayahnya ibu? Pinta Alvin. Boleh. Tapi temenin ya bu. Pinta Alvin dan Lea mengangguk. Mereka pun masuk ke ruang rawat. Gimana keadaannya om? Tanya Alvin. Alhamdulillah om baik. Ini siapa Lea? Tanya ayah. Ini Alvin, teman Lea ya? Jawabnya. Ya udah om jaga kesehatan ya om. Semoga om cepat sembuh. Alvin pamit dulu ya om. Ucapnya bersalaman dan Lea berjalan di depan Alvin. Namun tiba-tiba tangan Alvin diraih oleh ayah Lea. Nah Alvin, panggilnya. Iya om, ada apa? Tanya Alvin. Jaga Lea, jangan sampai dia bersedih. Pinta sang ayah. Iya om, Alvin pasti jaga Lea. Jawabnya dan ayah mengangguk. Setelah Alvin keluar, dia hendak pamit dan mengajak Lea untuk diantar pulang. Namun Lea enggan, dia mau menemani ibunya di rumah sakit. Sudahlah Lea, kamu pulang saja. Kamu pasti capek, nanti kamu kesini lagi. Sekarang pulanglah, ibu tidak apa. Pinta sang ibu. Nah Alvin antar Lea ya. Pintanya kepada Alvin. Baik bu. Beneran gak apa-apa kalau Lea tinggal? Tanya Lea. Iya Lea. Ya udah Lea pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saat di perjalanan Lea meminta Alvin untuk mengantarnya ke suatu tempat. Lea berniat untuk menemui Rian di tempat tongkrongannya yaitu di sebuah kafe. Rian. Panggil Lea menyita perhatian Rian bersama teman-temannya yang sedang asyik mengobrol. Lea, sanggutnya. Plak. Lea langsung menapar Rian membuat Rian malu dan memegangi pipinya. Apa maksud kamu Lea? Tanya Rian. Apa yang udah kamu lakuin ke ayah? Sampai-sampai ayah terkena serangan jantung dan masuk rumah sakit? Tanya Lea. Oh ayah kamu. Sorry Le, tiba-tiba aja ayah kamu membatalkan pernikahan kita. Ya aku gak terima. Ujar Rian. Ayah membatalkan pernikahan kita pasti karena ada alasannya. Atau mungkin dia sudah tahu keburukan kamu yang suka main cewek. Kata Lea. Jaga ya mulut kamu. Emang bener kan? Tandas Lea. Rian berniat menampar Lea namun dihalangi oleh Alvin. Jangan berani-beraninya kasar sama cewek. Tandas Alvin membuat Rian geram dan menegos kesal. Ini, mulai sekarang kita gak punya hubungan apa-apa lagi. Pernikahan kita batal. Lea memberikan cincin dan memberikannya ke Rian. Ayo Al, ajak Lea. Oh, jadi karena cowok itu kamu batalin pernikahan kita? Teriak Rian membuat langkah Lea terhenti dan memberikan tubuhnya menghadap Rian. Gak usah nyalain Alvin, karena semua ini gak ada kaitannya dengan Alvin. Tandasnya dan langsung menarik tangan Alvin untuk pergi dari sana. Oh, jadi nama bocah ingusan itu Alvin. Teriak Rian lagi. Tangan Alvin mengepal. Ia dibuat geram dan ingin menghajar mulut Rian namun ditahan oleh Lea. Dasar cewek murahan, munafik lo Lea. Nyalain gue selingkuh padahal lo sendiri yang selingkuh, brengsek. Hardik Rian namun Lea sudah tidak peduli lagi dengan ocehan Rian. Alvin dan Lea menuju ke parkiran. Namun saat Alvin hendak menaiki motornya, ia mendengar isakan kecil pada Lea. Alvin pun menoleh ke arah Lea, ia melihat Lea yang terisak dan pundaknya bergetar hebat. Tanpa bertanya apapun, Alvin langsung membawa Lea ke pelukannya. Dan Lea semakin terisak dan menangis sesenggukan di pundak Alvin. Bagi Lea, Rian hanyalah lelaki brengsek yang berani berbuat kasar pada wanita terutama dirinya, padahal Lea adalah tunangannya. Dulu sempat ada cinta di antara Lea dan Rian hingga mereka memutuskan untuk bertunangan. Terlebih kedua orang tua Rian adalah sahabat dari ayahnya Lea. Namun semakin mendekati pernikahan, Lea selalu melihat Rian berkali-kali jalan dengan wanita. Dan mereka terlihat sangat mesra, itu yang membuat Lea mengurungkan niatnya untuk lanjut ke jenjang pernikahan dan lebih memilih untuk membatalkannya. Saat sudah beberapa lama mereka di posisi itu, Lea yang menyadarinya langsung melepaskan pelukannya dari Alvin.
Maaf ya Al, ucapnya. Gak apa-apa Bu, santai aja, jawabnya. Kita pulang sekarang Bu? Tanya Alvin. Iya. 20 menit Alvin dan Lea telah sampai di rumahnya. Makasih ya Al, kamu udah nganterin aku. Maaf, kamu harus direpotin kayak tadi, dan maaf juga kamu harus melihat kejadian tadi, ucapnya. Iya, nggak apa-apa kok Bu, jawabnya. Lea melihat kaki Alvin yang hanya memakai sendal jepit, yang sedari tadi menyita perhatian Lea. Kamu dari tadi pakai sandal jepit? Tanya Lea tersenyum tipis. Ah, iya Bu, soalnya tadi kan buru-buru jadi asal main bawa aja. Nggak tahu deh ini sandal siapa, ujar Alvin. Alvin. Lea pun tertawa merdu dan Alvin malah cengengesan karena merasa malu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa sobat.